Bobotoh kawal kedatangan Persib di Hotel Banten jelang lawan Dewa. Olde dibuat panik lihat King Persib. Prediksi formasi, ini selengkapnya. Persib tanpa dukungan supporter, Boyan Hodak nilai Dewa United justru diuntungkan. Pertandingan pekan ke-28 Super League 2025-2026 yang akan mempertemukan Dewa United dengan Persib Bandung dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Pertandingan yang dijadwalkan digelar di Banten International Stadium Senin 20 April 2026 tersebut harus digelar secara tertutup. Manajemen Dewa United menjelaskan bahwa kebijakan tanpa penonton diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi izin pertandingan yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota. Pelatih Persib, Boyan Hodak, memberikan tanggapan terkait kondisi ini. Ia menilai absennya penonton justru bisa menjadi keuntungan bagi tim tuan rumah, bukan bagi timnya yang terbiasa bermain di atmosfer stadion penuh supporter. Saya rasa Dewa sudah terbiasa bermain tanpa penonton. Menurut saya, ini justru keuntungan bagi mereka, bukan bagi kami, kata Hodak. Ia menambahkan, Pangeran Biru selama ini selalu bermain dengan kehadiran supporter, baik itu dukungan dari pendukung sendiri maupun tekanan dari fans lawan. Menurutnya, atmosfer tersebut sudah menjadi bagian penting dalam ritme permainan tim. Bagi kami terbiasa bermain di depan supporter, tak peduli apakah itu fans kami yang memberikan dukungan atau fans lawan yang menghujat kami. Intinya, kami selalu terbiasa ada penonton di setiap pertandingan. Jadi, saya tidak menganggap ini sebagai sebuah keuntungan, sambungnya. Dengan situasi ini, Maung Bandung dihadapkan pada tantangan adaptasi yang tidak biasa. Sementara itu, Dewa United berpotensi lebih diuntungkan karena pengalaman mereka bermain dalam kondisi stadion tanpa penonton yang bisa mempengaruhi dinamika pertandingan secara keseluruhan. Di lain sisi, kabar baik Persib, Boyan pastikan Federico Barba tidak cedera serius. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, membawa kabar baik terkait kondisi Federico Barba. Ia memastikan pemain tersebut dalam kondisi aman, tidak ada cedera serius yang dialami. Menurut Boyan, Barba hanya mengalami benturan ringan. Hal tersebut tidak berdampak besar pada kondisinya, ia tetap bisa mengikuti latihan. Barba oke, dia ikut berlatih, kata Boyan. Kehadiran Barba menjadi penting bagi Persib. Ia merupakan salah satu pemain kunci di lini belakang. Kondisinya yang fit tentu menjadi kabar positif. Hanya benturan ringan, tidak ada hal lain yang serius, ungkapnya. Boyan menyebut persiapan timnya menghadapi Dewa United berjalan baik. Meski diakuinya, pertandingan tidak akan berjalan mudah karena Dewa United salah satu tim kuat di liga. Persiapan terakhir, kami masih punya waktu besok dan lusa. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Dewa adalah salah satu tim terkuat di liga, sebut Boyan. Boyan menyebut meski performa mereka sempat tidak konsisten di awal musim, kualitas skuad tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia sudah mengantisipasi kekuatan lawan yang memiliki banyak pemain berkualitas. Persib pun harus tampil maksimal. Mereka tetap memiliki banyak pemain bagus dan kami memperkirakan laga yang berat. Kami akan mencoba yang terbaik untuk pulang membawa hasil positif, tutur Boyan. Sementara itu, Andrew Jang siap kembali saat Persib tantang Dewa. Pelatih Boyan Hodak menyebut kondisi striker berusia tajam itu kini siap dimainkan kembali. Menurut dia, Jang sebenarnya sudah mencapai 90% kebugaran saat laga melawan Bali United. Namun, tim pelatih memilih tidak mengambil risiko. Andrew akan kembali. Pada laga terakhir, dia sebenarnya sudah 90% siap, tapi saya tidak mau ambil risiko, ujar Hodak. Ia menambahkan jadwal padat dalam beberapa pertandingan ke depan membuat seluruh pemain dibutuhkan dalam kondisi terbaik. Absennya Jang dalam 2 laga terakhir justru membuka peluang bagi Ramon Tank untuk menunjukkan ketajamannya. Striker asal Brasil itu sukses mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun. Situasi tersebut menunjukkan lini depan Persib tidak bergantung pada satu pemain saja. Kami menang tanpa Andrew dan itu kabar baik. Sekarang dia sudah 100% siap, kata Hodak. Meski mendapat tambahan tenaga di lini serang, Persib dipastikan kehilangan bek asal Argentina Patricio Matricardi karena harus menjalani skorsing kartu merah. Di lain sisi, kata pelatih Dewa United Jan Olde Rikring, soal lawan Persib Bandung, laga akan berlangsung dengan ketat dan sulit. Kami akui menghadapi Persib Bandung di kandang itu bukan hal yang mudah, kata Rikring dilansir dari laman iLeague.
Ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan tim, ujarnya. Meski memprediksi melawan Persib tak mudah, pelatih asal Belanda itu yakin dengan timnya. Secara keseluruhan dalam permainan, saya menilai tim tampil sangat disiplin. Sekali lagi, terlihat ada kebahagiaan dalam permainan mereka, dan mereka bermain sangat baik sebagai satu kesatuan. Saya sangat bangga dengan tim ini, ujarnya. Berikut ini prediksi formasi Persib lawan Dewa United pada Senin nanti. Iya, Persib berpotensi tampil dengan keseimbangan yang kuat. Duet Barba dan Julius Caesar di jantung pertahanan memberi kombinasi fisik dan ketenangan membaca permainan. Kakang dan Eliano akan punya peran penting dalam overlap untuk membantu serangan dari sisi sayap. Di lini tengah, Klok jadi angkar yang menjaga ritme dan distribusi bola. Luciano berperan sebagai penghubung, sementara Tom Hai menjadi kunci kreativitas, mengatur tempo sekaligus membuka ruang dengan visi permainannya. Di lini depan, kombinasi Bergino dan Beckham Putra menghadirkan kecepatan serta kreativitas dari kedua sisi. Sementara Ramon Teng tetap jadi target utama di kotak penalti dengan naluri golnya yang tajam. Kalau melihat komposisi ini, Persib punya peluang bermain dominan dalam penguasaan bola, sekaligus tetap berbahaya lewat serangan sayap dan umpan-umpan vertikal ke Ramon Teng. Berita lainnya, Kans Boyan Hodak dan Shin Tae-yong perang taktik di Super League lewat laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta, apakah terwujud? Pertemuan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta selalu melampaui sekedar pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung rivalitas, pertaruhan gengsi, sekaligus cermin arah dua klub besar dengan ambisi berbeda. Namun kali ini narasi yang berkembang berpotensi naik satu tingkat lebih tinggi. Bukan hanya duel pemain di lapangan, melainkan kemungkinan perang taktik antara dua pelatih yang berkarakter kuat, Boyan Hodak dan Shin Tae-yong. Meski Shin Tae-yong belum resmi menjadi bagian dari Persija, bayangannya sudah mulai terasa. Isu ketertarikan Macan Kemayoran terhadap pelatih tim nasional itu bukan sekedar rumor biasa. Ia muncul di momen ketika Persija sedang mencari jawaban atas satu pertanyaan mendasar. Bagaimana cara memutus dominasi Persib yang kian solid dalam beberapa musim terakhir? Di bawah Boyan Hodak, Persib bukan hanya tim yang sulit dikalahkan. Ia adalah sistem yang bekerja dengan presisi. Stabilitas menjadi kata kunci. Tidak banyak eksperimen yang berisiko, tetapi setiap keputusan taktik diambil dengan perhitungan matang. Hasilnya terlihat jelas di klasemen, di mana Persib memimpin dengan keunggulan yang cukup aman memasuki fase akhir musim. Sebaliknya, Persija masih berada dalam fase mencari bentuk terbaik. Bersama Mauricio Sosa, performa tim memang tidak buruk. Peringkat ketiga dengan 55 poin adalah bukti bahwa mereka tetap kompetitif. Namun dalam klub sebesar Persija, kompetitif saja tidak cukup. Ada tuntutan untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar penantang. Pada akhirnya, wacana pertemuan Boyan Hodak dan Shin Tae-yong bukan sekedar soal siapa yang lebih hebat. Ia adalah gambaran tentang evolusi kompetisi, tentang bagaimana klub-klub besar mulai berpikir lebih strategis, lebih berani, dan lebih visioner. Jika duel itu benar-benar terjadi, maka yang tersaji bukan hanya pertandingan, melainkan pertarungan ide. Dan dalam sepak bola modern, seringkali ide yang paling kuatlah yang keluar sebagai pemenang.